Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube kelas 3 SITSD Bina Bangsa Sejahtera. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tema 4, subtema 1 dengan materi PPKN, kewajiban dan hak, bahasa Indonesia, kalimat saran, dan matematika menentukan bilangan yang jumlahnya diketahui. Kita masuk ke pertama, PPKN, tentang kewajiban dan hak. Teman-teman, tahu nggak sih kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban dilaksanakan dengan kemauan sendiri. Kewajiban dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain atau siapapun. Teman-teman, membantu orang tua adalah salah satu bentuk kewajiban anak di rumah. Yang pertama, kewajiban anak terhadap diri sendiri. Ada bangun pagi tepat waktu. Yang kedua, merapihkan tempat tidur. Yang ketiga, mandi dan menggosok gigi. Yang keempat, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang kelima, sarapan dan berangkat sekolah tepat waktu. Dan yang keenam, tidak lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban anak terhadap anggota keluarga. Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, patuh terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Ayo, siapa yang suka membantu orang tua? Acungkan tangannya. Yang keempat, merawat orang tua yang sedang sakit. Yang kelima, menjaga dan mengajak adik bermain. Dan yang terakhir, tidak berkelahi dengan adik. Ingat ya, tidak boleh berkelahi dengan adik atau dengan kakak. Setelah mengetahui tentang kewajiban, kita belajar tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Jadi, setelah teman-teman menyelesaikan kewajiban, teman-teman berhak untuk mendapatkan hak. Setiap anak memiliki hak. Anak yang mendapatkan haknya akan merasa gembira, sedangkan anak yang tidak mendapatkan hak akan merasa sedih. Contoh hak anak. Ada yang tahu hak anak apa aja? Yang pertama, anak memiliki hak untuk bermain. Yang kedua, anak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Yang ketiga, anak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang keempat, anak memiliki hak untuk memperoleh makanan yang bergizi, pakaian yang layak, dan tempat tinggal. Serta anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, bahasa Indonesia, tentang kalimat saran. Kalimat saran. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Contohnya, ada permasalahan, lampu kamar Dedi sangat redup. Sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampunya. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain menggunakan bahasa yang santun. Ingat ya teman-teman, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, biasanya, dan sebaiknya. Dan
Kalimat saran diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat saran. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara tidak tersinggung dengan bahasa kita. Contohnya, ada suatu permasalahan. Kamar Lani sangat kotor. Sarannya, Lani, sebaiknya kamu membersihkan kamarmu supaya nyaman untuk ditempati. Masuk ke materi yang ketiga, matematika. Tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Yang pertama, ketahuilah jumlah bilangannya. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Yang ketiga, untuk mendapatkan bilangan kedua, jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama. Sehingga dapat kita tuliskan A ditambah B sama dengan C, di mana A kurang dari C, B sama dengan C dikurang A. Contoh soal. A ditambah B sama dengan 146. Bagaimana cara penyelesaiannya? A kurang dari C. A sama dengan 100. Ingat ya, nilai A boleh berapa saja. Yang terpenting harus lebih kecil dari nilai B. Nilai B tadi 146. Jadi, Bu Guru menulisnya di sini A sama dengan 100. Menjadi B sama dengan 146 dikurang 100. Sama dengan 46. Jadi, jumlah bilangan yang jumlahnya 146 adalah 100 ditambah 46. Contoh yang kedua. A ditambah B sama dengan 312. Cara penyelesaiannya, A kurang dari C. Kita cari terlebih dahulu nilai A. Bu Guru menulisnya nilai A 145. Ingat ya, nilai A boleh berapa saja. Yang terpenting harus lebih kecil dari nilai B. Nilai B tadi 312. Menjadi B sama dengan 312 dikurangi 145 sama dengan 167. Jadi, jumlah bilangan yang jumlahnya 312 didapat dari 145 ditambah 167. Teman-teman, masuk ke contoh soal cerita. Ibu memiliki 210 telur dari dua tetangganya. Berapa kemungkinan telur yang diberikan masing-masing oleh kedua tetangganya? Diketahui telur yang ibu miliki 210 telur. A ditambah B sama dengan C. A kurang dari C. A sama dengan 100. B sama dengan 210 dikurang 100. Sama dengan 110. Maka hasilnya 100 ditambah 110 sama dengan 210 telur. Ingat ya teman-teman, A sama dengan 100, Bu Luki dapatkan dari boleh berapa saja, yang terpenting harus lebih kecil dari nilai B. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan? Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi dengan sangat baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Patuh kepada kedua orang tua,
dan tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi